Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua yang hadir di sini penuh dengan sukacita. Amin. Semuanya tidak ada terjadi secara kebetulan, sebab setiap langkah kita telah ditetapkan oleh Tuhan, sehingga kita sampai di rumahnya memuji memuliakan namanya bersama-sama dengan saudara kita. Amin. Kita akan angkat satu lagu pujian kita, sebab hanya ada satu sobat kita yang setia menemani kita saat kita sendirian, saat kita kesepian. Hanya Tuhan kita, Yesus. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, segala puji hormat kemuliaan hanya kepadamu kami persembahkan Bapa pada pagi hari yang indah ini. Engkau senantiasa menjaga memelihara hidup kami dari hari-hari yang kami lalui, dan bahkan satu minggu telah berlalu hidup kami Bapa. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik dalam perjalanan hidup kami. Ya, walaupun di sana sini mungkin ada yang kami hadapi beberapa tantangan di dalam hidup kami, tetapi Engkau adalah Tuhan kami, memberikan kekuatan kepada kami dalam setiap menjalani hidup kami, sehingga kami dapat melaluinya dengan kekuatan yang daripada. Terima kasih Bapak atas pertolongan-Mu. Demikian juga di dalam ibadah kami pada hari ini Bapak, kami mau memuji-Mu, kami mau bermazmur kepada-Mu Bapa, mau memberikan persembahan kami yang terbaik kepada
Biarlah hati kami terlebih dahulu Engkau sucikan Bapa, sehingga pujian kami, ucapan syukur kami layak Engkau terima menjadi ubah yang harum di hadapan-Mu Bapa. Allah Bapa kami di sorga, kami semuanya pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian di dalam pelayanan kami pada hari ini, semuanya kami Bapa, kami mau serahkan kepada-Mu. Biarlah setiap pribadi kami Engkau ambil alih Bapa hati dan pikiran kami, sehingga hati kami hanya tertuju kepadamu, dan pelayan kami betul-betul sungguh-sungguh hanya memuliakan Tuhan. Demikian juga Bapa nanti secara khusus hamba-Mu Gembala Sidang kami yang akan menabuh firman-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau urapi hamba-Mu Bapa yang akan menabuh firman-Mu di tempat ini, sehingga kami juga para anak-anak-Mu, para jemaat-Mu yang akan mendengarkannya, kami dipenuhi dengan firman-Mu, dan hati kami dipenuhi dengan firman-Mu yang luar biasa itu. Sepenuhnya waktu ini Bapa, dari awalnya, pertengahan hingga akhirnya nanti kebaktian kami serahkan kepadamu. Kami telah siap untuk memulai ibadah kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami siap melakukan ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Mungkin saat ini kita punya masalah yang begitu banyak. Kita punya pergumulan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar, yang seakan-akan kita tidak menemukan Tuhan di dalam permasalahan kita. Tapi percayalah saudaraku, hanya Tuhan kita Yesus yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang dahsyat, yang akan membantumu untuk menyelesaikan setiap masalah. Sebab tidak ada Allah yang seperti Dia, yang memberikan segala cintanya hanya untuk kita. Mari saudaraku, kita angkat pujian. Tiada yang seperti Engkau Yesus, begitu mengasihi. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
Tuhan ingin tahu bahwa Dia begitu mengasihi kita, bahwa Dia begitu mencintai kita. Dia yang telah rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia yang rela memberikan seluruh nyawanya untuk mengangkat saudara dari lembah yang gelap, untuk mengangkat saudara dari permasalahan yang saudara hadapi. Mari saudaraku, percayalah kepada Tuhan, sebab hanya di dalamnya ada pengharapan. Ada pengharapan yang kekal, yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup melakukan segala sesuatu yang tak mungkin kita pikirkan. Dia sanggup melakukannya, saudara. Mari kita tetap percaya kepada-Nya. Walau sekalipun kita belum melihat jalan, walau sekalipun kita belum melihat apa-apa, Dia akan menunjukkan kepadamu. Dia akan menyatakan kemuliaan-Nya kepadamu.
bersyukur. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, kami bisa berdiri di sini, kami bisa berada di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu, tapi karena kebaikan dan kemurahan-Mu, semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Dan kami telah siap memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan kiranya semuanya dilayak dan berkenan di hadapan-Mu, menjadi pujian yang menyenangkan hati, pujian yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan siap bersuka cita, bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Biarlah malaikat di surga bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan dan Raja kami. Mari saudaraku yang siap bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita katakan amin. Siap bersuka cita saudaraku? Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengangkat lagu pujian kita, Bersama Yesus Lakukan Perkara Besar. Amin. Bersorak-sorai dan kita bangkit, kita serukan nama Yesus sebab Dia memberikan kemenangan kepada kita. Amin. Amin. Katakan kuasanya, buat ini semua tak
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita, agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kita bisa menerima dan mengerti setiap isi dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, oleh Bapak Gembala Sidang kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sebab kami telah bersorak-sorai meninggikan nama-Mu, bukan karena kekuatan kami Bapa, tapi karena kami punya Allah yang dahsyat, yang sanggup memberikan kekuatan yang baru dan selalu baru dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, firman yang menjadi dasar dan kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu itu diam dan tinggal di dalam hati dan pikiran kami, dan firman-Mu itu berbuah di dalam hidup kami. Dan Roh Kudus penuhi kami saat ini, agar kami bisa mengerti dan memaknai setiap isi dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Tuhan aku rindu, Tuhan aku sayang. Tuhan aku rindu, Tuhan aku sayang.
pagi hari menjelang siang hari ini, sungguh dahsyat kuasa-Mu di dalam hidup kami. Tuhan, sepanjang minggu telah berlalu dan kami menikmatinya ya Tuhan. Kasih yang daripada-Mu. Walaupun kami tahu bahwa sepanjang minggu terkadang kami mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sangat menekan jiwa kami, masa-masa yang sangat berat yang kami hadapi. Tetapi kami masih bisa bernapas hingga saat ini. Kami masih bisa menggerakkan seluruh organ tubuh kami. Kami masih bisa menikmati kesehatan ilahi. Kami masih bisa menikmati makanan dan minuman. Walaupun ada hal-hal yang menekan jiwa dan pikiran kami, tapi masih banyak alasan untuk bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Walaupun berat tantangan, rintangan yang kami jalani sepanjang minggu, tapi lebih banyak alasan untuk bersyukur kepada-Mu. Itulah sebabnya pada hari ini ya Tuhan, kami datang berserah kepada-Mu. Kami berikan segalanya kepada-Mu. Roh, jiwa, dan tubuh kami, bahkan waktu kami berikan kepada-Mu. Tuhan, pada hari ini kami mau belajar membuang berhala yang membuat kami tidak berkenan di hadapan-Mu. Berhala-berhala yang menghalangi kami berkenan bagi Allah Bapa. Maka saat ini, apapun yang akan kami pelajari, bimbing kami ya Tuhan. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bisa mengerti firman yang kami dengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Semua bersukacita, amin. Bapak Ibu, hari ini kita belajar sesuatu yang akan membuat hati kita menangis dan bersyukur di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita lihat, hari ini kita belajar tentang membuang berhala dari diri kita yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Banyak orang Kristen berpikir bahwa berhala itu hanya menyembah pohon besar, bahwa berhala itu hanya menyembah patung, bahwa berhala itu hanya menyimpan benda-benda yang diturunkan atau diwariskan, lalu diurus dengan cara yang spesial, lalu itu disebut berhala. Iya, itu berhala. Tetapi tanpa kita sadari, banyak berhala di dalam orang Kristen yang mereka mungkin tidak paham atau sama sekali tidak mengetahui bahwa itu adalah berhala. Apa itu Bapak Ibu? Mari kita lihat. Definisi berhala adalah mencintai, menghormati, mengasihi sesuatu melebihi Tuhan. Bapak Ibu, mencintai, menghormati, mengasihi sesuatu melebihi Tuhan. Jadi apapun bisa menjadi berhala. Kalau engkau mencintai pendetamu, kamu bela mati-matian,
ketika pendetamu diusik, ketika pendetamu diejek, ketika pendeta yang menggembalakanmu mulai diusik, lalu kamu bela mati-matian, engkau sudah menjadikan pendetamu sebagai berhala. Ketika nama gerejamu diolok-olok, ketika nama gerejamu diejek, ketika nama gerejamu dijadikan bahan bulian, lalu engkau bela mati-matian gerejamu melebihi Tuhan, maka engkau telah menjadikan gerejamu sebagai berhala. Karena engkau telah mencintai gerejamu. Banyak orang lebih mencintai pengajaran di gerejanya. Banyak orang lebih mencintai gerejanya. Banyak orang lebih mencintai pendetanya daripada sumber segalanya, yaitu Tuhan. Ketika engkau datang ke gereja lebih mengejar mujizat, lebih mengejar berkat, lebih mengejar pertolongan, engkau sudah memperhalakan itu daripada Tuhan. Maka hari ini cek apa yang sudah engkau berhalakan selama ini. Apakah pendetamu sudah engkau berhalakan? Apakah gerejamu sudah engkau berhalakan? Apakah anakmu sudah engkau berhalakan? Engkau lebih peduli kepada anakmu, lebih peduli mengurus rumah tanggamu. Bukan saya bilang jangan urus rumah tangga, itu jangan salah paham ya. Orang Kristen juga harus dituntut menjadi orang Kristen yang pintar memanage waktunya, membagi waktunya. Jangan juga menjadi orang Kristen yang meninggalkan pekerjaan rumah dengan alasan pelayanan. Itu juga bodoh namanya, Bapak Ibu. Jangan juga jadi orang Kristen yang membiarkan segalanya berantakan. Rumah tangga berantakan gak apa-apa lah. Sebab kalau saya memperhatikan Tuhan, Tuhan juga memperhatikan rumah tangga saya. Itu juga gak benar. Kenapa banyak anak-anak hamba Tuhan jatuh ke dalam drugs, narkoba maksudnya, jatuh ke dalam pergaulan bebas? Kenapa anak-anak Tuhan anak-anak dari hamba-hamba Tuhan banyak yang jatuh kepada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Karena ini, kalau saya lebih mengutamakan Tuhan, lalu saya biarkan rumah tangga saya, gak saya didik anak-anak saya, Tuhan mendidik, itu pemahaman yang salah. Bapak Ibu, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Lalu Allah menempatkan manusia di Taman Eden. Segalanya ada. Segalanya ada. Di sana gak ada kesusahan, di sana gak ada sakit penyakit, gak ada penderitaan. Segalanya ada. Tapi apa kata Tuhan sama Adam dan Hawa? Usahakanlah itu. Wow. Artinya tetap Tuhan suruh kita bagaimana memanajemen, membagi waktu antara pelayanan dengan kehidupan rumah tangga. Jadi makanya ini pemahaman seperti ini, kenapa banyak orang Kristen kecewa sama Tuhan. Lah Tuhan, aku siang malam, pagi sore, siang malam, tiap minggu ada 7 hari dalam 1 minggu. Bahkan saya bisa menghabiskan waktu 6 hari di gereja hanya untukmu. Lalu lihatlah pekerjaan saya, kok berantakan. Lalu lihatlah anak-anak saya, kok berantakan. Mereka menyalahkan Tuhan tanpa mereka sadari bahwa itu adalah tindakan yang salah. Itu maksud saya. Bukan berarti karena saya terangkan mengenai berhala jadi semuanya free, enggak. Kalau begitu saya mengutamakan Tuhan, saya biarkan saja anak istri saya, no, saya biarkan saya suami anak-anak saya. Tidak, Bapak Ibu. Mari kita kembali ke topik ini. Jadi banyak berhala. Anak-anak muda banyak berhala. Berhalanya apa? Zaman sekarang lah, ini zamannya game, Pak Pendeta. Everything is game. Segalanya adalah game. Engkau anak-anak muda telah memperhalakan game. Engkau bisa main game sampai subuh, sampai jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi, nggak ada masalah.
Lalu tiba-tiba disuruh melayani, iya aku ngantuk lah. Pak pendeta, semalam kami begadang lah. Engkau telah memberhalakan game. Apakah salah main game? Saya tidak bilang salah. Tapi ketika engkau mengutamakan game, di situ engkau telah memberhalakan game. Engkau lebih mengutamakan kepuasan dagingmu daripada Tuhan. Banyak anak-anak muda ketika diajak, ayo sama-sama kita berdoa. Malam minggu Pak Pendeta. Macam gak pernah muda aja Pak Pendeta ini. Gak gaul. Ya, tahulah malam minggu. Ya kan, udah menunggu 5 menit saja. Gak gaul Pak Pendeta ini, gak asik lah pokoknya. Engkau telah memperhalakan hubunganmu. Banyak berhala. Hampir dalam setiap sisi kehidupanmu bisa menjadi berhala. Walaupun kita tahu Allah itu Allah pengasih, tapi jangan lupakan bahwa Allah kita Allah pencemburu. Amin. Amin Bapak Ibu. Walaupun kita sadar paham Allah kita Allah pengampun, Allah pengasih, tapi dia juga Allah pencemburu. Maka saat ini saya katakan, jangan pernah berhalakan apapun yang ada di dunia ini. Kadang-kadang kita terlena jadi manusia. Ketika ada orang yang berusaha memberikan sesuatu kepada kita, perhatian, pertolongan, dan apapun itu, kita mulai lupa bahwa Tuhan yang mengutus dia. Sehingga kita fokus kepada manusianya, bukan kepada yang mengutus. Maka engkau telah memperhalakan manusia tersebut. Ada kan seperti itu? Kita sering melayani orang sakit, kanker sembuh di mana-mana, terjadi mujizat. Kanker, stroke, semuanya sembuh, puji Tuhan dalam nama Yesus. Tapi hatimu fokus kepada siapa yang mendoakanmu, bukan fokus siapa yang mengutus mendoakanmu. Maka banyak dijadikan berhala, pendua-pendua dijadikan berhala. Bukan si pengutus yang dicari. Halo Bapak Ibu, semua sadar amin? Ini karena dingin diam atau karena mengerti nih? Aduh kayaknya dingin ini Pak Pendeta. Maka hari ini buang semua berhala yang melekat di dalam dirimu, supaya jangan engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat Bapak Ibu, Hosea 4 ayat 6. Tapi ada di situ coba perjanjian terjemahan lama. Hosea 4 ayat 6 terjemahan lama. Kan sekarang kita kan pakai TB, terjemahan baru. Kita buka Hosea 4 ayat 6 terjemahan lama. Bisa dicatat, tampilkan di situ. Karena ada di situ tulisan TB, PL, ada TB. Ada. Tolong tampilkan. Hosea 4 ayat 6 terjemahan lama, TL. Biasanya kita yang kita pegangin adalah TB, tapi kita baca dulu TL. Mari tampilkan, kalau sudah ketemu di layar katakan amin. TL ada? TB yang ada ya? Oke, kalau tidak ada nanti baca di rumahnya masing-masing. Umatku, kalau dia di perjanjian baru, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tapi kalau di terjemahan lama bunyinya seperti ini. Umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Wow. Lihat Bapak Ibu, ini luar biasa. Karena kau tidak tahu bahwa yang ada dalam dirimu adalah berhala, engkau bisa masuk ke dalam kebinasaan. Karena engkau tidak tahu bahwa manusia, saudara keluargamu telah engkau berhalakan, engkau masuk kategori orang yang akan dibinasakan. Maka hari ini belajar. Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama belajar. Karena engkau tidak tahu melanggar lalu lintas itu
dihukum, melanggar lalu lintas itu salah, engkau masuk kategori dalam binasa. Iya, karena kau nggak tahu bahwa melalui kendaraan yang lain dari sebelah kiri itu menyalahi aturan. Dari sebelah kiri menyalahi aturan, lalu kamu menerobos dari kiri, kan nyawamu jadi taruhannya. Alkitab ini jelas menyatakan, karena engkau tidak tahu, nanti kita buka, binasalah umatku yang mengandalkan kekuatan manusia, karena engkau tidak memiliki pemahaman ke sana. Lalu engkau mengandalkan manusia, mengandalkan pendeta, mengandalkan pelayan, mengandalkan saudaramu, mengandalkan teman-temanmu, masuk engkau kepada kebinasaan. Ada berhala dalam dirimu saat ini. Halo Bapak Ibu. Makanya kalau ada jemaat bilang begini, aduh luar biasa Pak Pendeta itu, langsung itu dalam hati saya, walaupun enggak berle ya, dalam nama Yesus saya tolak. Semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Semua pujian untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Karena ada gak usah bawa pendeta. Karena ada orang seperti itu ya. Dia bilang begini, wah luar biasa ya di Urapi kok banyak. Iya begitu. Ibu luar biasa WL ya. Oh, aku tadi merasakan hadirat Tuhan tadi, tercurah. Lalu WL-nya bukannya bilang begini, segala kemuliaan bagi Tuhan. Yang dia bilang apa? Iya ya, luar biasa ya. Dia malah sanggup pujian itu. Dia bukan serahkan sama Tuhan. Halo Bapak Ibu, engkau sedang masuk ke dalam penghukuman, kebinasaan dunia ini. Kalau masalah surga dan neraka itu urusan Tuhan. Kita berbicara di dunia ini. Maka engkau hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan dan jemaat, sekali lagi tolong jangan pernah puji pendeta, tapi pujilah Tuhan. Amin. Amin. Jadi kalau engkau memuji pendetamu, sama engkau itu lagi bawa goni karung garis 3, lalu kamu gonikan pendetamu, kamu ikat masukkan ke api neraka. Begitulah kamu sedang memuji pendeta. Sekali lagi saya katakan, memang Allah kita Allah pengasih, tapi jangan pernah lupa Dia juga Allah pencemburu. Amin. Haleluya. Saya ini merinding ini Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu, karena kedinginan jadi nggak terasa merindingnya ya. Cuaca memang agak sedikit mengundang. Wow. Mari kita lihat Bapak Ibu. Jangan engkau masuk kepada kebinasaan hanya karena tidak berpengetahuan. Mulai saat ini, Tuhan, ajarlah aku berpengetahuan tentang kebenaran firman-Mu. Amin. Sama-sama katakan, ajarlah aku Tuhan. Ajarlah aku Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Yeremia 17. Kita masuk hari ini Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Yeremia 17. Kita harus buang semua berhala itu agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mulai dari ayat 5 supaya lebih cepat. Ayat 2 saja tentang berhala. Kita mulai dari ayat 2. Sebagai peringatan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi. Lihat, ini berbicara berhala. Tadi saya katakan mungkin berhala yang kita pahami adalah pohon, adalah patung, adalah sesajen yang lain, titik-titik. Tapi tadi saya sudah terangkan Bapak Ibu, banyak berhala di sisi kita. Kemungkinan bisa menjadi berhala kalau kita tidak bisa mencintainya melebihi Tuhan. Ayat 5. Nah, kita masuk. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Wow. Kenapa orang Kristen banyak gagal, banyak terkutuk? Karena mereka memiliki pemahaman yang salah. Mereka terus mencari pertolongan dari manusia. Mereka terus mencari pemahaman manusia. Mereka terus mencari apa yang bisa dipuaskan oleh daging mereka.
Alkitab tadi mencatat Hosea 4 ayat 6, engkau binasa karena tidak berpengetahuan. Terus, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, diberi di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Halo Bapak Ibu, ada kebinasaan kalau kita terus mencari sesuatu dalam diri manusia. Makanya Tuhan Yesus katakan seperti ini. Ketika anak muda datang dan bertanya kepada Yesus, Yesus Guru, Tuhanku, dia berkata seperti ini, aku tidak melakukan dosa, aku tidak berzina, aku tidak membunuh, aku tidak melawan orang tuaku, dan segala hukum Taurat telah kulakukan. Lalu dia bertanya kepada Yesus, Yesus, apa lagi yang harus kulakukan agar aku bisa layak dalam kerajaan surga? Apa katanya? Juallah segala hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Artinya sangkallah dirimu sendiri. Amin. Bahkan diri kita sendiri juga harus kita sangkal supaya kita layak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi manusia yang lain, apalagi orang lain. Mari kita lihat terus. Tapi ada sesuatu yang luar biasa. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Wow, amin. Tapi sekali lagi saya katakan, jangan kejar berkatnya, tapi kejarlah ketaatan kepada Tuhan Yesus. Banyak orang Kristen khususnya, mereka memilih jalan yang sukar, mereka memilih jalan yang sulit. Banyak permintaan orang Kristen zaman sekarang. Ada yang ingin sembuh, ada yang ingin umur panjang, ada yang ingin diberkati rumah tangga keluarga, ada yang ingin pemulihan rumah tangga, ada yang pemulihan finansial, keuangan, banyak. Tapi mereka fokus bagaimana memenuhi ini semua. Mereka fokus bagaimana untuk mencari ini semua, tanpa mereka sadari ketika mereka taat kepada Tuhan, itu semua datang. Amin. Lebih gampang belajar taat daripada belajar untuk mencari apa yang kita inginkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat terus. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat 9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Ayat 12.
tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita. Wow, Bapak Ibu. Jadi inilah yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, menjadikan benda-benda, saudara, keluarga yang ada di sisi kita menjadi berhala. Amin. Katakan sama-sama, sekarang lagi pembersihan berhala. Lah kok gak ada yang berani ngomong? Sama-sama katakan, sekarang lagi pembersihan berhala. Ya. Jadi kalau ada suami atau istrimu di sampingmu, katakan, jangan jadikan aku berhala. Amin. Amin. Haleluya. Luar biasa anak muda. Jangan jadikan game pasanganmu, keseharianmu, aktivitasmu, hobimu menjadi berhala. Tapi utamakanlah Tuhan dalam segala sesuatu. Amin. Mari pemain musiknya dulu. Kita maju sukacita sebab Tuhan telah mendengarkan apa yang menjadi kerinduan kita. Ayat 13. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan dari negeri. Lihat. Tetapi ketika kita mulai membersihkan semua berhala yang ada di dalam diri kita, apa yang akan kita terima? Sekali lagi, walaupun kita belajar hari ini tentang membersihkan berhala supaya kita berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan sesuatu, jangan fokus kepada apa yang akan kita dapatkan, tapi fokuslah bagaimana kita supaya menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita mulai membersihkan semua berhala dari dalam diri kita? Ayat 14. Kita berdoa, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Wow. Terkadang kita memberhalakan media-media yang ada di dunia ini, memberhalakan mana medis yang terbaik, negara mana yang terbaik, dokter siapa yang paling luar biasa, tanpa kita sadari. Sekalipun kita mencari rumah sakit terbaik di dunia, tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak berlaku. Itu tidak berguna sama sekali. Sekalipun kita mencari orang besar di dunia ini yang mampu menolong kita, kalau tanpa campur tangan Tuhan, itu tidak akan berguna sama sekali. Walaupun penghasilan kita besar, finansial kita luar biasa baik, tapi kalau Tuhan tidak ikut campur tangan dalam keuangan kita, semuanya tidak berguna. Amin. Maka hari ini bersihkan hatimu dari semua berhala-berhala yang telah membuat engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka ketika kita berdoa, selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab engkaulah kepujianku. Amin. Mari kita baca sama-sama ayat 14. Tampilkan hamba Tuhan ayat 14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ayat. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab engkaulah kepujianku. Wow. Kalau kita punya hati seperti ini, Tuhanlah kepujianku, Tuhanlah kepujianku, Tuhanlah kepujianku. Banyak orang menolongku, banyak orang membantuku, banyak orang memberikan pertolongan, tapi Tuhanlah kepujianku. Apa yang saya nikmati, apa yang saya makan, apa yang setelah saya dapatkan, tetapi Tuhanlah pujianku. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, bersihkan semua berkat.
Sekali lagi hanya jemaat Tuhan, aku bersumpah. Amin. Kita sudah belajar Bapak Ibu. Semua yang ada di samping kita, kalau kita tidak memiliki pemahaman, semuanya bisa jadi berhala. Tetapi ketika kita belajar membersihkan semua berhala dari dalam diri kita, kita baca ayat selanjutnya, ayat 15. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Tuhan tidak pernah mendatangkan malapetaka kepadamu. Tetapi karena ada berhala di dalam diri kita, karena ada penghalang di dalam diri kita, sehingga kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga malapetaka itu bisa datang kepada kita. Wow. Terus ayat selanjutnya, aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Berhala-berhala tadi membuat kita masuk kepada kebinasaan. Terus ayat 17. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Ayat 18, ayat terakhir, sama-sama kita baca dengan suara iman. 1 dan 3 ya. Biarlah orang-orang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Setiap kuasa kegelapan yang hendak menghancurkanmu, mereka akan terkejut karena Tuhan memberi pertolongan yang besar kepada kita. Amin. Haleluya. 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 Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri dengan doa sedang bangkit, Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri. Mari arahkan kedua tanganmu ke surga. Lepaskan semua berhala yang ada dalam dirimu. Katakan, aku tidak mau mengandalkan siapapun yang ada di dunia ini. Saya mau mengandalkan Tuhan dalam setiap perilaku hidupku. Saat ini serahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Terimalah saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, segala kuasa kegelapan roh jahat iblis, terimalah saat ini pertolongan yang daripada Allah Bapa, pertolongan yang daripada surga, terimalah saat ini dalam nama Yesus. Lebih
kasih Tuhan. Sungguh kami begitu sangat mengasihi-Mu. Sungguh kami Tuhan begitu sangat mencintai-Mu. Terima kasih Bapa buat setiap waktu yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau bersyukur atas kebaikan dan kemudahan-Mu, atas cinta kasih-Mu, atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau melepaskan segala berhala yang ada dalam diri kami. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan yang mengambil kendali kehidupan kami. Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kami. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mengumpulkan persembahan kami sebagai tanda syukur kami bahwa Engkau yang begitu mengasihi kami. Biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberikan berlipat kali ganda. Dan biarlah Tuhan persembahan kami adalah persembahan yang menyenangkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa kami datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur kami atas segala berkat. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruhku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya Terpujilah nama Tuhan. Pengumuman kita dalam minggu ini masih sama seperti biasanya. Seperti minggu-minggu kemarin, kita akan mengadakan doa di tempat ini setiap hari Rabu dan Sabtu dimulai pukul 7 malam. Kami undang para jemaat, terkhusus para pelayan untuk menghadiri doa kita setiap Rabu dan Sabtu. Dan nanti sore kita akan mengadakan ibadah pemuda yang akan dimulai pukul 4 sore. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang sungguh luar biasa dalam hidup kami.
Kami bersyukur Tuhan bahwa dalam setiap waktu yang Kau berikan dalam hidup kami, kasih-Mu tiada berkesudahan, tangan pengasihan tak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, setiap waktu, setiap detik dalam hidup kami Engkau Allah yang setia, dan kami mau setia sama seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu saat ini memenuhi kami, agar hidup kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan daripada-Mu Tuhan. Engkau tahu Bapa, dalam minggu-minggu ini banyak jemaat-Mu yang mengalami persoalan hidup Tuhan, baik itu masalah di rumah tangga, masalah di pekerjaan, ekonomi, apapun itu semua Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan di atas segalanya. Biarlah Tuhan yang memegang kendali, dan Tuhan yang menjadikan semuanya baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintahan kami, negara kami, Republik Indonesia Tuhan. Kami mau berdoa buat Bapak Presiden kami, beserta Bapak Wakil Presiden kami. Tuhan yang pakai mereka, biarlah mereka menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, menjadi pemimpin yang benar-benar Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Engkau tahu Bapa, di tengah kondisi dunia saat ini, di tengah pandemi virus yang tak ada hentinya dalam kehidupan dunia ini Tuhan, begitu banyak permasalahan, begitu banyak persoalan, sakit penyakit yang menghampiri kami. Tapi kami mau tetap percaya, dengan iman percaya kami, Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Tuhan yang sanggup menyembuhkan, Tuhan yang sanggup memulihkan segala kehidupan kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami, Kabupaten Dairi, Bapak Bupati beserta Wakil Bupati, serta jajarannya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah. Bapak, ke siapapun Tuhan, pemimpin-pemimpin kami di daerah kami masing-masing, biarlah Tuhan pakai mereka menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, menjadi pemimpin yang benar-benar melaksanakan tugas mereka dengan takut akan Engkau Tuhan. Dan juga Bapa, kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Betel Roh Kudus, gereja yang Kau kasihi Bapa. Berkatilah gereja-Mu, berkatilah jemaat-Mu, berkatilah para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, terkhusus buat Bapak Gembala sidang kami, beserta Ibu Gembala sidang kami, sebagai pemimpin di gereja kami ini. Berikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, pakai mereka untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai mereka lebih dan lebih dahsyat lagi dalam pelayanan mereka, sehingga melalui pelayanan mereka banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Begitu juga Bapa dengan pelayanan kami yang ada di Desa Laimarkelan, biarlah Engkau pakai Bapak PDP John Damani beserta dengan Ibu yang sedang melayani di Desa Laimarkelan. Engkau pakai mereka secara luar biasa. Biarlah melalui pelayanan mereka Desa Laimarkelan dimenangkan oleh karena kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau pulang, dan kami ingin pulang tidak sama seperti kami datang Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan kami buah, bahwa buah-Mu itu akan bertambah besar, sebab kasih-Mu juga yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dosa kami, seperti dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tenangkanlah wajahmu
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau, dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih.